kayak bulat apa round, bukan round, terus apa lagi ya, ya pokoknya shape lah ya, Anda tahu shape lah. bentuknya dia mungkin kasar, bulat, kotak. Terus ada berikutnya origin. Nah, origin itu asalnya dari mana ya? Misalnya dari Taiwan, jadi Taiwanese kan gitu. Taiwanese produk, jadi itu produk dari Taiwan. Atau enggak Balinese woman, artinya wanita dari Bali. Di Balinese itu yang termasuk origin. Nah, sebetulnya masih ada satu tipe lagi, yaitu numerical adjective. Itu misalnya kayak 1, 2, 3, 4 ya, itulah. Misalnya 2 books, 2 buku. Berarti 2-nya itu termasuk adjektif numerik ya. Terus berikutnya adalah formation. Iya, kalau dari Indonesia, apa ya? Oh, made in Indonesia, Taiwanese, Indonesianese masalah. Indonesia itu tetap Indonesia, weh. This is from Indonesia. This is Indonesians. Bisa. Jadi milik Indonesia gitu ya, Indonesians. Lalu berikutnya formation ya, formation itu cara bentuknya ya, formnya, bentuknya. Nah, Anda bisa membuat atau ciri-ciri dari adjektif itu kalau belakangnya ada able-nya. Mungkin bisa dibaca di modul 3.17. Ambil kamar ya? Jadi Indonesian, Mbak. Indonesians. Oke, terus saya lanjutkan ya di 3.17. Nah, itu ada beberapa bentuk dari adjektif. Nah, misalnya belakangnya able. Nah, misalnya kayak comfortable, nyaman ya. Comfortable. Terus dependable. Terus remarkable, inviolable, attachable. Nah, ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Yang belakangnya able.
yang belakangnya ugly. Nah, itu adjektif. Yo, apa yang belakangnya apple, yang pernah Anda tahu? Yang belakangnya apple, Mbak. Ayo, siapa mau kasih contoh? Iya, comfortable. Oke. Jadi, kita bisa membuat kata sifat dari kata kerja. Nah, misalnya kayak comfortable. Nah, itu sebetulnya kan dari kata dasar comfort. Ya, comfort itu artinya membuat nyaman. Ya, membuat nyaman. Nah, ditambahin able atau able, jadi comfortable itu artinya nyaman. Terus misalnya count itu kan menghitung, ya kan? Menghitung kan. Count itu menghitung. Ditambahin able berarti artinya dapat dihitung gitu ya. Dapat dihitung itu kan sifatnya dapat dihitung. Ya. Terus uncountable itu juga ya sama dengan countable. Unable itu juga ya, unable. Kalau impossible enggak dong, itu kan ible, bukan able. Ya terus misalnya contoh lainnya itu loh, capable. Oh bukan, itu bukan dari kata kerja ya, bukan. Saya lagi cari yang dari kata kerja. Misalnya apa ya dari kata kerja ya? Dari kata kerja, oh reachable. Reach itu kan mencapai. Ya, reachable tuh ditambahin able, reachable itu artinya bisa dicapai, yaitu jadi suffix ya. Suffix itu akhiran, ya, akhirannya able. Itu untuk membentuk kata sifat. Nah, lovable betul. Ya, love itu kan mencintai kan. Jadi lovable itu bisa dicintai gitu kan. Boleh. This jacket is very comfortable. Boleh ya. Jaket ini nyaman. Ya, trustable bisa ya. Trustable. Trust itu kayaknya trustable ada nggak ya? Aneh. Karena memang ada beberapa yang nggak bisa ditambahin able sih. Trust itu kan mempercayai, dapat dipercayai, kayaknya bukan trust. Uangnya berapa? Untuk sejuta, loro. nomornya piro? Nomornya ini di sana. Itu iya. Enggak. Nomornya itu. Nah itu. Yuk, bukan. Bro. Betul. Ya, oke. Barusan ada teman saya minta tanda tangan. Bisa kasih. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan.
Yang kedua itu kalau belakangnya full. Misalnya kayak beautiful, colorful, fruitful, hateful. Ya. Nah kalau yang ditambah full, nah itu dari kata benda. Kayak beauty, kayak beautiful itu kan dari kata beauty. Nah beauty itu kan kecantikan atau keindahan. Nah itu kan kata benda. Jadi kata benda ditambahin full itu jadinya kata sifat. Kayak beautiful, colorful, ya. Fruitful, fruit kan buah. Jadi fruitful itu berbuah-buah, ya. Berbuah-buah. Wonderful, wonderful, wonderful itu kan L-nya satu. Kayaknya wonderful itu bukan deh. Bukan dari wonderful. Oh bisa ya. Oh bisa. Wonderful. Iya bisa. Tapi L-nya satu mas. S-nya satu ya, bukan dua. Bedanya apa beautiful sama pretty? Kalau beautiful itu apa ya? Dua-duanya sih sama-sama cantik ya. Apa ya bedanya ya? You are beautiful, you are pretty. Mungkin gini. Kalau beautiful itu cantiknya tuh sudah dipoles gitu loh ya. Kalau pretty itu kayaknya cantiknya alami. Itu setahu saya sih. Ya, jadi kalau beautiful itu cantiknya sudah dipoles, dikasih apa merah-merah, bedak gitu. Tapi kalau pretty itu cantiknya tuh yang alami. Jadi nggak tahu sih itu sih feeling saya aja sih. Kayaknya kayak gitu ya, pretty itu yang lebih manis apa nggak ada polesan. Tapi basically sama sih, kita bisa pakai kok dua-duanya kok. Ya painful bisa juga ya, painful. Jadi wonderful tadi bisa ya, wonderful bisa. Oh ini Mbak ini kasih informasi. Jadi kalau pretty itu buat orang, kalau beautiful bisa buat orang, bisa buat pemandangan. Oh ya bisa juga. Jadi kalau pemandangan itu bukan pretty ya, ngomongnya beautiful bisa ya. Tapi kalau pretty itu memang buat orang kok. Oke. Careful bisa juga. Oke, painful, handful. Oke, jadi itu ya. Full, pokoknya yang belakangnya full. Terus berikutnya yang ketiga kalau belakangnya ish. Ya, belakangnya ish. Misalnya childish, foolish, boyish, greenish. Nah, yang belakangnya ish itu membentuk kata sifat. Nah, ini dari kata benda ya. Jadi kalau kata benda ditambahkan ish jadinya itu adjektif. Ya. Nah, selfish ya, betul, selfish. Oke, itu yang ish. Ada yang mau kasih contoh lagi dah? Contoh lagi. Oke, enggak ada. Berarti ngerti ya, pokoknya kalau ada is itu artinya adjektif. Nah, ada juga kalau ditambahi os ya. Misalnya dangerous ya. Dangerous. Nah, itu termasuk kata sifat. Kalau cherish
cherish itu kayaknya kata itu deh, verb deh. Saya cek. Cherish itu sepengetahuan. Oh ya, cherish itu bukan kata sifat, Mbak. Cherish itu kata kerja. Nah, itu artinya melindungi dan menjagai seseorang dengan cinta. Ya, protect and care for someone lovingly. Ya, jadi cherish itu bukan kata sifat atau benda. Crisis bukan ya, bukan crisis itu nggak ada mas, nggak ada crisis. Kayak childish ya, childish itu bisa. Terus ya kita lanjutkan ke aus ya, famous itu juga, famous tuh terkenal kan, terkenal. Harmonious, mountainous, nah itu kata sifat. Bergunung-gunung. Ini kalau mountain tuh kan gunung, mountainous bergunung-gunung. Jadi kalau yang tambahan ous itu noun jadi adjektif. Noun jadi adjektif. Kalau continuous itu continuous. Oh ya, continuous itu termasuk adjektif. Nah, itu dari kata continuous, continue ya, continue. Continue tuh tapi ya, tapi tetap bisa ya. Previous. Ya, dari kata continue ya, melanjutkan ditambahi always jadi berlanjut. Kalau previous itu kata ya sama ya, previous itu kata sifat. Tapi ini kayaknya bukan kata kata turunan ya, jadi kata asli. Ini kan nggak ada kan apa ya, previous ya. Jadi tapi ini terbentuk dari kata aslinya, bukan kata turunan. Tapi kalau kayak childish itu kata turunan, karena kan berasal dari kata dasar child ditambahin suffix is, jadi childish. Nah, selain aus ada juga tambahan al ya, suffix al. Misalnya kayak seasonal, di season ditambahin al. Kemudian ration tambahin al, rational. Addition tambahin al, additional. Jealous tulisannya jealous ya. Ya kayak jealous itu juga kata asli ya, bukan kata turunan. Jadi ya aslinya jealous. Bukan dari jail tambah aus gitu kan, bukan. Nah, ini Mbak In kasih contoh. Ya, internal itu juga. Internal itu intern sama al kan gitu. Selanjutnya kalau belakangnya ic, jadi noun dapat tambahan ic itu menjadi adjektif. Misalnya kayak science, scientific jadinya ya, scientific. Scholar jadi scholastic. Terus period jadi periodic. Nah, tambahin ic belakangnya itu jadi jadi ya spesifik ya, spesifik itu juga.
Oke. Terus karantik emang ada ya? Kata karantik saya baru dengar soalnya. Selain itu ada juga kalau belakangnya less, ya, less. Nah, contohnya kayak fearless, ya, fearless. Kemudian colorless, codeless, harmless. Nah, ini artinya adjektif. Terus ada catatan juga ini. Jadi biasanya yang bisa mendapat imbuhan full itu juga bisa mendapat imbuhan less. Nah, ini sifatnya kayak less full tadi ya. Misalnya kan kayak careful jadi careless bisa kan. Fearful jadi fearless. Beautiful, beautyless. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, untuk beauty nggak bisa. Weakness, kalau weakness bukan. Kalau weakness itu kata benda malahan. Jadi yang belakangnya ness itu membentuk kata benda. Ya, jadi less itu membentuk kata ya helpless, hopeless itu juga bisa. Terus yang belakangnya Y itu juga kayak misalnya dirty, fruity, kinky, juicy. Kalau happy itu bukan happy ya happy. Nah, yang belakangnya Y itu membentuk kata sifat. Itu dari kata benda dapat belakang akhiran Y jadi kata sifat. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Ternyata adjektif dapat dibentuk dari berbagai nouns dan verb. Satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa semua noun itu dapat diubah menjadi berbagai adjektif dengan menambahkan imbuhan yang berbeda-beda. Tahukah Anda arti kata-kata pada contoh-contoh tersebut? Cek pada kamus Anda untuk mengetahui arti kata tersebut. Sekarang coba Anda cari contoh lain dari pembentukan adjektif. Buat daftarnya dan jangan lupa cari arti katanya di kamus. Oh, nggak perlu, tadi kita sudah bikin. Ini nih, ada lagi nih. Nah, ini 3.19. Coba Anda baca 3.19 yang bawah itu. Nah, ini ada juga tambahan yang lain. Nah, untuk mengubah verb jadi adjektif, Anda juga bisa pakai imbuhan yang lain. Kayak misalnya ible, ent, ed, ile, ive, ori. Nah, itu untuk membentuk kata sifat dari kata kerja. Tambahan ini berarti. Selain itu, bisa juga noun itu menjadi adjektif dengan imbuhan R belakangnya. Misalnya kayak familiar, like, istik, jadi karakteristik. Contohnya word, backward. Nah, ini selain yang tadi di atas itu ya, juga bisa di bawahnya ini ada tambahan. Anda tidak usah pusing-pusing ngapalin rumusnya ini, tapi yang penting Anda memahami bahwa oh ini adjektif itu kayak gini gitu loh. Nah, itu yang penting. Jadi nanti misal ada satu kalimat Anda bisa memahami oh ini adjektif, oh ini adverb, oh ini verb, oh ini noun, oh ini pronoun. Nah, yang penting di situ.
Terus ini satu lagi mengenai feature atau karakteristik ya. Ada paling tidak 5 karakteristik dari kata sifat. Anda bisa buka di modul 3.3. Nah, ini karakter ini menurut Sidney Greenbaum dan Radolf Quick. Ya, ada 5 karakteristik. Yang pertama, kata sifat itu berperan sebagai atributif. Artinya dapat diletakkan di antara determiner dan bagian utama dari noun phrase. Jadi satu sifat dari adjektif itu adalah verb itu kan kata kerja. Masa nggak tahu kata kerja? Kata kerja itu kan menulis, membaca, melihat, mengobrol, mencuci, mencuri, menangis, itu kan kata kerja. Nah, kalau kata sifat kan gampang. Cantik, pandai, manis, ganteng, jelek, itu kan kata sifat. Apa yang kok masih bingung? Ya, bingung yang mana? Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kata satu karakteristik atau sifat dari adjektif itu atributif, artinya itu diletakkan di antara determiner. Determiner itu bisa artikel atau tanpa artikel. Jadi artikel itu kayak an apple gitu loh ya, sama the juga itu. Oh, ini contohnya gini sir, kayak previous itu kan sama aja preview, mengulang, bukannya kata kerja ya. Tapi tadi sir bilang adjektif. Iya, previous itu kata sifat. Misalnya, can you help me to preview the previous film? Bisa ya. Kalau preview itu mengulang. Itu kata kerja ya, mengulang. Nah, kalau previous itu kata sifat. Previous kan kata sifat, tadi saya bilang kata sifat. Jadi itu ya. Terus sifat yang kedua, I will turn off. Later I will turn off. When I finish, I will turn off. No need to worry. Oke, udah ngerti ya. Terus sifat yang kedua itu adjektif dapat berperan sebagai predikatif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dapat berfungsi sebagai subjek komplement atau objek komplement. Nah, contohnya seperti ini. The painting is ugly. Nah, ugly di sini sebagai subjek komplement, artinya apa? Artinya menjelaskan mengenai subjek. Nah, subjeknya the painting gitu kan. Di paintingnya itu jelek. Jadi jeleknya itu menjelaskan painting. Nah, itu pengertian dari predikatif. Ya, bisa jadi predikat ini ya, seperti itu. Terus, he thought the painting ugly. Nah, kalau ini objek komplement, artinya menjelaskan the paintingnya itu. Ya, the paintingnya. The painting yang fungsinya dalam kalimat itu adalah sebagai objek. Oh, 3.4. Ya, tadi kan dari 3.3. Nah, 3.3 yang bawah itu loh, Mbak. 3.3 yang bawah. Nah, itu kan ada adjektif, dapat berperan sebagai atributif. Nah, atributif itu maksudnya apa? Artinya bisa diletakkan di antara artikel atau determiner dan di noun. Nah, kayak beautiful girl, the big house, dirty clothes. Terus karakter yang kedua itu adalah